Kita lanjutkan mengenal kurikulum 2022 atau kurikulum baru yang sedang hangat dibicarakan. Ini salah satu karya dari Bapak Dr. Supangat yang menulis tentang buku mengenal kurikulum 2022. Nah, kita lihat paradigma guru dalam menerapkan kurikulum baru itu seperti apa. Jadi, kita harus tahu dulu, misalkan, kan Pak Menteri sering menyebut-nyebut dengan merdeka belajar gitu ya. Kalau kita lihat merdeka belajar itu bahwa kita memberikan keleluasaan. Jadi bukan berarti merdeka di sana bebas mau belajar mau enggak, bukan seperti itu. Tetapi merdeka belajar itu memberikan keleluasaan murid, misalkan cara belajarnya mau seperti apa. Misalkan tadi kan dia ketika dia belum paham di fasenya, maka walaupun dalam satu kelas yang lain misalkan udah fase C karena dia baru pahamnya di fase B, kita layani misalkan. Jadi, nah kita lihat dulu Ki Hajar Dewantara kan menyebutkan pendidikan yang berpihak pada murid, atau kalau dalam istilah di sini ya pendidikan berhamba pada anak. Atau intinya yang digembor-gemborkan pemerintah sekarang itu pokoknya pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi proses pendidikan yang fokus pada murid gitu. Bagaimana murid itu student well-being. Jadi murid itu senang, bahagia gitu ya. Jadi tidak tertekan atau gimana. Jadi bukan fokus pada fasilitas atau bagaimana keinginan pimpinan nih pembelajaran seperti apa atau kurikulum. Jadi tidak terfokus pada. Kalau dulu kan pokoknya harus mencapai kurikulum misalkan. Harus sesuai target buku paket misalnya. Sekarang itu lebih ke merdeka belajar bahwa kita memberikan keleluasaan misalkan. Pembelajaran itu yang berpihak pada murid, bahwa murid tadi murid enjoy, senang misalkan belajar dengan kita misalnya seperti itu. Kalau dilihat di sini ya bahwa Ki Hajar Dewantara itu menyebutkan Bapak Menteri dulu gitu ya, Pak Ki Hajar Dewantara itu Bapak KHD itu menyebutkan bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia, sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu mendidik itu adalah menuntun gitu, menuntun kodrat bahwa setiap anak itu unik, dia punya kodrat diri, kodrat alam, kodrat zaman. Misalnya. Dia itu minatnya di seni, misalnya. Kan dalam sebuah keluarga ya, seperti saya punya 6 anak misalkan, ada yang senengnya di bahasa kan, ada yang senengnya di sains misalkan, ada yang senengnya di seni misalkan, kan berbeda-beda. Jadi tugas kita itu guru itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara seperti tukang kebun. Guru itu seperti petani. Gimana petani itu misalkan? Petani kan mau nanam padi misalnya. Mau nanam padi itu kan misalkan nggak bisa nanam jagung pengen jadi padi misalkan. Nanam padi pengen jadi jagung nggak bisa, tapi tugasnya itu hanya merawat kan, memberi pupuk misalnya, memberikan air misalkan, merawat dengan baik misalkan. Kita juga sama sebagai guru. Kita nih punya murid, punya bahan bakunya seperti ini. Walaupun si benihnya itu bagus misalnya, tapi kalau petaninya tidak telaten, bagus nggak? Enggak kan? Tetapi walaupun benihnya jelek misalkan, tetapi kalau si petani atau si pekebunnya tadi telaten, disirami dengan baik, misalkan disiangi, kemudian itu bagus nggak? Bagus misalnya. Kita juga sama, murid kita itu sebetulnya misalnya, walaupun IQ-nya segini misalkan, tetapi kalau kita telaten misalkan, jadi hanya menuntun, jadi tidak memaksa. Hanya menuntun, oh anak senangnya di ini nih, di keagamaan misalkan. Oh ya kita tuntun kita. Jadi hanya kita itu tugasnya menuntun gitu. Jadi tidak memerintah apalagi memaksa misalkan. Kan terkadang guru-guru sesuai dengan idealismenya, pokoknya kamu harus bisa matematika gitu. Jadi budak gitu bisa kan misalnya minat dia itu misalkan memang kodrat dirinya atau minatnya itu di apa? Di bahasa. Dia itu karena minim di matematika udah misalkan. Dia itu mencapai KKM juga udah alhamdulillah. Tapi misalkan ketika lihat bahwa oh ada minat nih, ada bakatnya ke sini. Nah, kita betul-betul mengawal. Betul-betul mengawal. Nah, jadi kan seperti makanya di kurikulum baru itu nanti ada istilah diferensiasi pembelajaran. Jadi difference itu kan berbeda ya. Jadi
melayani berbagai misalkan perbedaan, misalkan yang Sarah orangnya itu visual, dia itu senang kalau belajar itu pakai PPT misalnya, atau memperhatikan poster misalnya. Bagaimana guru misalnya ketika mengajar itu melayani misalnya, jadi ayo ceramah di awal sampai akhir, artinya itu hanya untuk yang gaya audio kan, ceramah terus misalkan siapa Siva misalkan, Yuli senangnya dia itu kinestetik misalkan, yang kinestetik kan nggak bisa diem ya, dan harus ada alat peraga kan. Jadi pembelajaran hari ini gitu ya, yang kurikulum baru itu misalkan kayak mau ngajarin ke kalian misalkan, jadi entong 123 kali 13 berapa, jadi nggak seperti itu, tapi betul-betul kontekstual. Yuli ambil lidi 100 misalnya, atau ambil batu 100 misalnya. Kita ilustrasikan satu batu itu berapa. Jadi ada alat peraganya. Sok ambil misalkan. Nah, jadi seperti itu. Misalnya kayak sekarang itu jadi memang betul harus kontekstual gitu ya. Ketika kan kalau dulu pembagian misalkan 50 bahkan ditalar misalnya, sekarang itu enggak seperti itu misalkan. Nih sini Yuli ke depan misalnya. Ini ibu punya uang 100.000 misalnya. Silakan sama Yuli bagikan sama Neng Sara, sama Syifa, sama siapa? Kisti, Hesti, sama Emi. Ya, Emi, ya. Misalkan bagikan. Kira-kira yang 4 orang itu dapat berapa? Jadi uangnya benar dikasih, maksudnya dinyepang gitu. Kamu dikasih uang 100.000 nih, kasih 100.000. Kalau dibagikan sama disebutkan namanya di sini ke depan, nanti kamu mau dikasih uang. Tapi itu maksudnya dipinjamkan ya, bukan berarti guru nggak modal maksudnya. Jadi memang nyata gitu. Kira-kira mereka kebagian berapa misalnya. Kayak gitu. Jadi intinya tadi ya gaya belajar audio misalkan. Yang audio misalkan kita dengan storytelling dia senang dan lain sebagainya. Jadi menuntun segala kodrat yang ada pada anak supaya mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik dia sebagai individu maupun anggota masyarakat. Nah, jadi guru harus memperhatikan capaian. Nanti ada CP, kita akan bahas CP itu seperti apa. Tingkat kemampuan, kebutuhan tadi, kebutuhannya apa, dia senangnya di mana gitu. Jadi makanya di kurikulum baru itu nanti ada tes diagnostik di awal, itu ada tes diagnostik. Misalkan Bu Fenty memegang 30 siswa, misalkan udah di tes diagnostik, misalkan, oh ini kayaknya gaya belajarnya setelah ada instrumennya ya yang sohi, misalkan, oh dia gaya belajarnya audio 15 orang, oh yang kinestetik ternyata ada 5 orang. Terus tadi juga tingkat pemahaman, ada yang slow, misalkan ada yang superior, ada yang average rata-rata, itu harus ada peta kebutuhan. Jadi budaknya butuh naon misalkan. Jadi sesuai kebutuhannya, jangan disakompet daun kan misalnya sama we perlakuan terek anu kumaha ge sami misalnya di kurikulum baru itu tidak seperti itu. Jadi kebutuhan ya pokoknya murid. Jadi berpihak pada murid, pembelajaran yang berpihak pada murid. Pada peserta didik kebutuhannya apa. Ini yang menjadi acuan untuk perancang pembelajaran yang intinya pembelajaran hanya berpusat pada peserta didik, bukan keinginan siapapun, bukan gurunya misalkan pokoknya modelnya terbagus, teteh cek guruna misalnya bawa cek murid nama kebutuhan gitu misalnya. Pokoknya nih kurikulum nih bagus nih misalkan. Itu kurikulumnya misalkan belum tentu muridnya bisa misalkan. Nah, seperti itu. Kemudian teaching at the right level. Ya, nah ini pengajaran dengan menggunakan teaching at the right level ini mengatur peserta didik tidak terikat pada tingkatan kelas. Jadi tidak terikat pada tingkatan kelas, namun dikelompokkan berdasarkan fase perkembangan ataupun sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik yang sama. Sehingga acuannya pada capaian pembelajaran, namun disesuaikan dengan karakteristik potensi kebutuhan peserta didiknya. Jadi tadi misalnya kayak Ibu sebutkan, dia itu udah di kelas 6. Berarti kalau kelas 6 fase berapa? Ya udah fase C kan? Oh ternyata tapi dia kemampuannya itu masih di fase B, misalnya di kelas 3 4. Nah, kita layani walaupun satu kelas gitu ya, kita layani sesuai dengan fase itu dan itu sudah
disiapkan ya oleh pemerintah. Atau kan tadi melalui diferensiasi pembelajaran nanti bisa terlihat kan bagaimana kita harus memperlakukan misalnya. Jadi diferensiasi itu bisa kontennya yang berbeda nanti kita mengajar misalnya. Boleh produknya atau materi metodenya misalkan. Tapi bukan berarti kita punya 30 murid, 30 metode, enggak juga, enggak seperti itu. Tetapi ada satu model tertentu yang memang bisa mewadahi kayak marketplace activity misalnya. Ketika ibu ngajar misalkan anak-anak ini untuk yang visual misalnya. Anak-anak silahkan kalian buat mind map ya dari bab 1 yang udah kalian pelajari. Dia bikin mind map kan. Anak visual kan senangnya ya gambar. Oh ya, misalkan tentang fotosintesis tadi dia menyimpulkan melalui mind map. Udah. Misalkan. Silakan tempel di pojok-pojok kelas, dia tempel. Kemudian untuk anak-anak audio, misalkan dia kan senangnya ngomong kan, ya, silakan terangkan misalkan apa yang ditulis tadi sama temennya. Dia menjelaskan. Yang anak visual kan senangnya dengar misalnya, menjelaskan. Kemudian anak kinestetik gimana? Dia kan suruh keliling kan, anak kinestetik nggak bisa diam misalkan dalam 1 jam dia harus duduk diam seperti ini susah. Sok cari ya, materi-materi yang tadi sudah itu kan sambil dia jalan-jalan nanya. Oh memperhatikan materi sambil dibaca sambil nanya itu. Jadi ada model-model tertentu yang misalkan bukan berarti kan guru bukan robot. Jadi Bu Penti kumaha cenah aya 15 murid kudu 15 metode enggak misalnya. Jadi ada metode-metode tertentu gitu ya, ada teknik tertentu yang dalam satu waktu anak dengan aktivitas berbeda tetapi tujuannya sama seperti itu. Kemudian hasil belajar juga sama gitu ya. Hasil belajar juga tadi nggak bisa disamakan. Jadi evaluasi juga sesuai dengan fase, sesuai dengan level. Peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran di fasenya akan mendapatkan pendampingan oleh pendidik untuk bisa mencapai capaian pembelajarannya. Kalau dulu kita mengenal ada mastery learning, pembelajaran tuntas bahwa all people can be learned. Setiap orang itu bisa belajar, tetapi tergantung. Misalkan ada si A itu belajarnya itu sebelum 3 kali diterangkan ngerti-ngerti misalnya si A mah sekali diterangkan bisa. Nah, itu rupa-rupa misalnya. Jadi yang belum mencapai fasenya ada pendampingan. Jadi sambil tadi di coaching, di analisis misalkan dia itu nggak bisanya itu karena konsentrasinya yang kurang atau memang bahan bakunya memang kalau bahan bakunya berarti diturunkan kan levelnya. Kalau ada faktor lain misalkan ada di keluarga ada apa misalnya berarti kita konsennya di pemecahan masalah dulu. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tahapan. Yang pertama tahapan assessment dengan mengenali potensi karakteristik kebutuhan tahap perkembangan. Jadi tadi kayak Ibu sampaikan. Jadi di awal itu guru sebelum mengajar apa-apa harus ada assessment dulu. Assessment diagnostik. Kenali dulu potensinya. Misalkan Hesti itu potensinya apa ya? Oh ternyata itu dia jago gambar. Oh ternyata dia jago puisi. Oh ternyata dia apa? Jadi potensinya apa gitu? Kan pasti kan likuli syai'in maziyah. Setiap orang punya keistimewaan. Gak mungkin ada syaitan mau bodoh geus antepkeun. Ada keistimewaannya. Dia kebutuhannya apa? Misalnya. Kemudian tahap perkembangannya seperti apa? Itu harus udah ada datanya di guru. Kalau dulu kan hanya wali kelas saja ya, wali kelas tahu misalnya. Jadi perekonomian seperti apa. Jangan disamakan tugas berdak misalnya. Iya mah putra tukang naon misalkan ya. Dia hanya seorang tukang apa misalnya. Iya putra pejabat ari sok berak bikin clipping misalnya. Budak tukang iya misalnya dia baca saja udah untung misalnya. Jadi harus disesuaikan. Kemudian tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan ini menyusun proses pembelajaran yang sesuai dengan data assessment. Jadi proses pembelajaran itu sesuai dengan assessment yang sudah tadi peta kebutuhan tadi. Termasuk dalam mengelompokkan peserta didik dalam tingkatan yang sama dan juga menyusun pembelajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan peserta didik yang merupakan pusat utama pembelajaran. Nah, tadi misalkan pelajaran bahasa Indonesia misalnya nuhiji mah resep seni, nuhiji mah resep sains misalnya, nuhiji mah resep religi misalnya. Sama membaca misalnya. Nuhiji mah isi baca anak karena dia senang seni berarti
bacanya tentang itu, misalnya menghijima resep science berarti itu bacanya itu, misalnya. Atau ketika menyuruh misalnya, jadi disesuaikan. Misalnya. Kemudian tahapan pembelajaran. Selama proses pembelajaran ini perlu dibuat adanya assessment berkala untuk melihat proses pemahaman murid, kebutuhan, kemajuan selama pembelajaran, dan juga melakukan proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran di akhir suatu pembelajaran, biasanya dalam bentuk proyek. Jadi minimal satu semester itu 3 kali proyek, misalnya. Jadi ada proyeknya, misalkan ya, bahwa kita tahu bahwa murid kita itu paham, misalnya ada kemajuan dalam proses pembelajaran itu, maka apakah tujuan pembelajaran itu bisa tercapai atau tidak, misalnya ada proyek-proyek kayak tadi misalnya. Tapi tentunya proyeknya itu yang sesuai tadi yang 6. Nah, kemudian pembelajaran proyek. Nah, ini di kurikulum baru mau tidak mau karena pembelajarannya kontekstual tadi ya, kayak belajar gravitasi tidak teori-teori misalkan. Nggak belajar tentang energi misalnya, gerak atau apa misalnya, kita meja disurungkan misalnya. Padahal itu pada ngajarkan tentang energi misalnya, tapi langsung gitu, langsung dengan itu gitu yang memang betul-betul kenyataan yang dirasakan anak. Nah, jadi kata kunci untuk kurikulum baru sekarang itu harus project based learning. Pembelajaran berbasis proyek. Jadi ada penugasannya kepada siswa yang harus diselesaikan dalam periode dan waktu tertentu. Jadi di project based learning itu dari mulai perencanaan. Anak-anak project kita minggu ini tentunya sesuai KD ya. Kita akan membuat tadi misalkan apa ciri-ciri tumbuhan dan hewan misalnya. Misalkan anak disuruh keluar misalkan. Kenapa ya kalau hewan kan dia misalkan makan misalnya atau dia bergerak misalkan. Kalau tumbuhan kan diem misalkan nggak bisa bergerak misalkan. Anak itu sambil berpikir misalkan dari mana misalkan tumbuhan itu bisa makan, kalau hewan kan dia tinggal nyari rumput apa misalkan. Sampai dia berpikir panjang gitu. Proyek itu dibuat dalam sebuah jurnal gitu ya. Dengan sekedar menceritakan tapi tertulis. Jadi dari mulai perencanaannya mau bikin proyek apa, misalkan mengumpulkan datanya, pengorganisasian itu maksudnya bagi-bagi tugas, misalkan siapa yang jadi presenternya nanti, siapa yang mengumpulkan datanya, siapa yang bagian cari, pokoknya di organize misalkan. Ada pengolahan dan penyerahan produk. Dan ciri dari project based learning itu PJBL itu ada produknya. Pasti dipastikan harus ada produknya. Beberapa model produk dari project based learning ada 3 model. Yang pertama produk karya teknologi yang salah satu bentuknya membuat animasi atau video. Sok divideokeun misalkan. Tadi siga nanam tumbuhannya divideokeun misalkan. Hari pertama, kedua atau game misalnya cuma perkembangan. Produk karya tulis seperti membuat laporan hasil pengamatan. Misalnya anak-anak udah bikin nih mesek apel, misalkan apa yang terjadi, kenapa warnanya begini, itu ditulis misalkan, oh ternyata ada zat ini, oh begini sampai pada kesimpulan akhir. Produk prakarya, misalnya membuat miniatur rumah ya dari barang bekas dan sebagainya. Jadi intinya harus memperbanyak proyek, misalnya minimalnya atau sebulan sekali misalnya proyek. Untuk proses evaluasi juga bisa dilakukan dengan 3 model penilaian. Kalau ini sama ya, assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Bahwa di K13 juga kan ada assessment of learning, bahwa of itu akhir kan. Jadi ada penilaian akhir, assessment for learning, assessment penilaian selama pembelajaran seperti ini, misalkan bagaimana Hesti responnya, Neng Sarah responnya seperti apa, misalnya aktif atau enggak, misalkan for itu selama, misalkan Sipa seperti apa, Emilia misalkan gimana, misalkan ada yang aktif kan, ada yang duduk di pengker nyawa HP misalnya, tapi tadi kelas ini semuanya aktif ya. Nah, jadi assessment of akhir, misalkan setelah satu bab selesai, misalkan PTS kayak PAS itu off. Kalau assessment for learning itu nah kayak gini misalkan.
ketika proses aktif bertanya atau enggak, misalnya dia aktif merespon atau seperti apa. Ada assessment as learning. Di assessment as learning itu bahwa murid dilibatkan untuk menilai. Jadi penilaian itu transparan. Ada penilaian diri, penilaian antar teman, misalnya. Setelah pembelajaran ini, penilaian diri. Setelah mempelajari ini, saya yakin bahwa titik-titik. Terus teman menilai dan sebagainya. Nah, penutup untuk terakhir kurikulum 2022 ini ya, menurut Bapak Dr. Supangat disampaikan bahwa apa sih yang harus dilakukan di sekolah. Jadi kita harus mensukseskan implementasi kurikulum 2022 ini. Pastikan keterlaksanaannya. Nah, bagaimana supaya sukses nih kurikulum baru kita gitu. Jadi jangan sampai guru-guru itu kurikulum apapun tapi guru-gurunya mindsetnya tetap seperti saya bilang tadi. Ada kurikulum tadi apa? KTSP, kurikulum terserah sampeannya. Jadi kuma urang we ngajar mah. CBSA 94 ya, budak sina anteng, bukannya pembelajaran aktif misalnya. Ada juga apa tadi kurtilas, nah kurikulum tilas, nah teman. Kurikulum bekas sebenarnya. Jadi jangan sampai seperti itu. Tapi mari kita sukseskan bersama, kita sambut dengan baik. Karena sebetulnya kalau didalami itu bagus gitu ya. Banyak hal yang kayak di keagamaan juga bagus. Karakteristik yang pertama kan tadi beriman, bertakwa, berakhlak mulia kan. Bagaimana proyek-proyek yang untuk mengawal siswa itu beragama yang baik, akhlaknya bagus, mesti seperti apa di dalam pembelajarannya, mesti seperti apa supaya muncul tadi. Nah, jadi apa yang harus dilakukan di sekolah? Intinya sekolah harus mampu membuat konsep ya kurikulum operasional satuan pembelajaran. Kita sebagai guru nih guru kan semua guru. Nah, mau merubah dengan paradigma baru. Jadi dengan paradigma baru bahwa guru itu menuntun, tong maksa, tong bari amek-amekan gitu ya. Bahan ketika ada anak yang salah dengan teknik coaching, seperti apa digali potensinya, misalkan. Tadi ada pembelajaran diferensiasi, ada pembelajaran PSE ya, yang mengembangkan sosial emosional, misalkan ada dengan teknik stopnya, ada banyak gitu ya kajian untuk berikutnya lagi. Nah, yang terakhir kita sebagai guru minimalnya menguasai minimal 2 model pembelajaran. Yang pertama apa? Project based learning. Kita maksudnya terus gitu mempraktekkan project based learning dan teaching at the right level. Kita harus tahu potensi murid kita, kebutuhannya apa, layanannya seperti apa, baik dengan diferensiasinya, dengan PSE-nya, misalkan, dan lain sebagainya. Nah, terima kasih ini ya kepada Bapak Dr. Supangat yang sudah membuat buku mengenai mengenal kurikulum baru. Nah, mudah-mudahan setelah kita didiskusikan hari ini ya, seperti biasa kalian ada yang bertanya dulu. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.